Semakin gila dan semakin amburadul ajaran-ajaran para oknum Ba'alawi ini, yang dimana baru-baru ini saya mendapatkan satu video yang sangat menggelikan dan sangat miris juga. Mereka di dalam ceramah-ceramahnya, kalau bukan mendoktrin umat, mendawir umat. Kalau bukan mendawir umat, menceritakan tentang hurufat. Kalau bukan menceritakan hurufat, mereka mengajarkan bid'ah. Kalau bukan mengajarkan bid'ah, pengagungan nasab. Kalau bukan pengagungan nasab, apalagi kalau bukan tidak berani untuk tes DNA. Saya sampai hafal dengan beberapa narasi di antara mereka, yang dimana kalau kita menyaksikan bersama, tidak ada satupun di antara mereka yang berani untuk melakukan tes DNA ataupun. Dan di bagian hal ini juga saya memberikan kecaman terhadap oknum-oknum Ba'alawi, yang dimana ketika mereka berceramah selalu mengedepankan doktrin pembodohan dan tidak luput pula untuk menipu umat. Satu video yang membuat saya sangat miris sekarang, yaitu yang dimana ada salah satu Habib, yang dimana Habib ini mendoktrin umat bahwa air kencing dan kotoran habaib itu suci, mulia, dimakan, boleh dimakan, diminum katanya. Ya, coba kita simak videonya. Zainul Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, maaf berak, para imam adalah sebab masuk surga. Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran. Bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga. Wajib. Jadi wajib surga, teman-teman, bagi siapapun yang memakan kotoran imam-imam Ba'alawi atau imam-imam, Hush. Ya Allah, kasihan umat ya, kasihan umat. Seolah-olah kencing dan kotoran para Ba'alawi itu lebih suci dan mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Yang dimana Nabi Muhammad SAW meskipun punya darah daging, yaitu Fatimah. Fatimah apabila bermaksiat, ganjarannya juga neraka, teman-teman. Ini Fatimah, darah daging Nabi Muhammad SAW, bermaksiat. Bukan cuma Allah yang akan menghukumnya di neraka, tapi Nabi Muhammad SAW akan memotong tangannya apabila Fatimah mencuri. Kok bisa-bisanya para Ba'alawi ini punya imam, ketika mereka kencing, mereka berak, semuanya bisa dimakan, bisa diminum. Dan barang siapa yang makan dan minum kotoran dari para Ba'alawi atau imam-imam mereka, haram masuk neraka dan wajib masuk surga. Dalil dari mana ini? Seenak udel bikin doktrin, seenak jidat bikin cerita-cerita konyol seperti ini. Mana ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai anak-anaknya Ali. Siapa anak-anaknya Ali? Hasan, Husain. Apakah kedua anak Ali bin Abi Thalib ini, yang kalian percaya sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, pernah menyatakan di depan publik bahwa kencing dan kotoran mereka bisa membuat orang masuk surga yang memakannya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sesuatu yang sangat-sangat rusak, di mana diajarkan oleh mereka yang katanya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW nasabnya, darahnya. Nanti mereka akan teriak-teriak, para mukibin Habib ini akan teriak-teriak, wah Harry Pras mulai emosi-emosi, mulai naik darah ketika membahas para Habib. Ya iya, kenapa gak mau naik darah? Yang dimana orang-orang di Indonesia ini sudah lugu, awam, bahasanya bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda. Sehari-hari mereka berbahasa seperti itu, lalu didoktrin dengan bahasa Arab. Ajaran-ajaran dari tarim, konyol seperti ini, mengajarkan kepada umat, dibacakan bahasa Arab. Seolah-olah ketika membacakan bahasa Arab, itu adalah kebenaran yang mutlak. Ini perlu kita edukasikan, yang dimana semakin kesini, para Ba'alawi ini mirip-mirip dengan Syiah. Oknum-oknumnya selalu mengagung-agungkan ahlul bait. Kemana-mana ahlul bait. Bagaimana mungkin ada seorang muslim yang berani mengatakan siapapun yang memakan kotoran dan kencing kita ini, para imam-imam ini, pasti masuk surga? Geli, miris, dan prihatin sebenarnya. Ketika gaduh nasab ini, mereka ini mulai ketar-ketir dengan nasibnya. Karena apa? Ketika mereka berani untuk melakukan tes DNA sesuai dengan anjuran Habib Rizik Syihab. Faedahnya ada rambut peninggalan Nabi. Untuk apa? Apabila ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad SAW, maka itu bisa dilakukan tes DNA terhadap rambut tersebut. Pernyataan tersebut viral, abadi di media sosial. Tapi Habib Rizik Syihab ketika ada isu tes nasab seperti ini, tes DNA seperti ini, mingkem 1 juta bahasa. Koar begini.
Seolah-olah karena sudah dijuluki imam besar ya. Jadi dia merasa sebagai pimpinan umat Islam di Indonesia. Padahal siapa yang menganggap dia imam? Saya. Saya dulu menganggap dia benar-benar imam Islam. Karena apa? Pemberani, gagah, pinter, hebat di dalam orasi. Pinter, provokasi. Apa yang dia lakukan kalau bukan provokasi? Provokasi umat untuk begini. Asah golok, asah pisau, asah itu, asah ini. Untuk apa? Untuk menumpahkan darah. Teriakannya PKI. Apa gak mikir sebenarnya siapa yang leluhurnya PKI? Siapa? Musuh. Siapa musuh itu? Fahrul Barakbah. Siapa itu? Orang yang bermarga Barakbah itu. Ada beragam marga di dalam Ba'alawi yang ternyata leluhurnya PKI. Ketua PKI. Yang bermarga As-Segaf, yang bermarga Al-Idrus, yang bermarga Al-Haddad, yang bermarga Al-Haddar. Semuanya ada yang masuk ke golongan Rafidah, Syiah Rafidah. Di Indonesia karena semakin banyak orang mengikuti habaib, diajarkan doktrin-doktrin sufi, diajarkan doktrin-doktrin tasawuf, agar apa? Agar begini mendapatkan ini, barokah ini, keramat ini, karomah itu. Mereka tunduk dan patuh kepada habib-habib sampai jalan rangka, jalan lutut, jalan sujud mereka, jalan mundur, gak boleh membelakangi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka didewa-dewakan, menjadi pemimpin kesesatan. Apa ini namanya teman-teman? Apa ini namanya? Apakah ini agama? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ya Allah, makan kotoran. Makan kotoran imam-imam mereka. Kencing mereka. Aduh ya Allah, langsung haram neraka baginya. Miris. Saya di sini ketika membahas seperti ini, lalu keluar kata-kata yang cukup keras, lantang. Saya mohon maaf. Karena memang ketika saya mendengar seperti ini, saya prihatin dan kasihan kepada umat muslim di Indonesia yang masih lugu, yang masih awam, sangat mudah untuk dibodoh-bodohi dengan gelar nasab Nabi, dengan gelar bisa bahasa Arab. Bahasa Arab dijadikan andalan. Di Iran itu bahasa Arab semua. Paham bahasa Arab. Tapi apakah mereka lurus? Perih teman-teman. Saya menyaksikan doktrin-doktrin semacam ini perih sebenarnya. Tetapi di Indonesia malah semakin banyak orang yang dielu-elukan hanya dengan bermodal nasab saya tersambung kepada Habib Fulan, Habib Fulan. Dan Habib Fulan itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga ini menjadi renungan lah agar kita semua berbondong-bondong mengingatkan umat dari kesesatan, doktrin, dogma, ajaran menyimpang, apalagi takayul, bid'ah, khurafat dari oknum-oknum Ba'alawi, karena memang sumbernya dari sana. Oknum-oknumnya banyak merusak. Kenapa saya masih menyebut oknum? Karena saya masih tahu beberapa habaib yang tidak seperti mereka. Saya tahu. Tapi yang seperti mereka membludak. Dicampurkan itu.